Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Klima. Saya dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat Stikes Cirebon. Di sini saya akan membahas tentang COVID-19. Kapan pertama kali COVID-19 muncul? Pasien pertama yang terinfeksi virus corona merupakan penduduk Hubei yang berusia 55 tahun. Pasien yang tidak disebutkan identitasnya ini terinfeksi pada tanggal 17 November 2019. Sebelumnya, virus ini diyakini muncul pada Desember 2019. Untuk pertama kalinya, Cina melaporkan adanya penyakit baru ini pada tanggal 31 Desember 2019. Pada penghujung tahun 2019 ini, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO di Cina melaporkan adanya sejenis pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya. Di mana pertama kali virus ini muncul, sebagian orang meyakini bahwa kisah awal penyebaran virus corona atau COVID-19 ini pada akhir tahun 2019 ketika seseorang terinfeksi virus corona dari hewan yang diperdagangkan di pasar seafood Huanan, Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Dalam situasi seperti apa pertama kali virus ini muncul? Kemudian dilaporkan bahwa banyak pasien yang menderita virus ini ternyata berkaitan dengan pasar hewan dan makanan laut tersebut. Orang pertama yang terkena virus ini juga diduga merupakan para pedagang di pasar itu. Di pasar grosir hewan dan makanan laut tersebut dijual hewan liar seperti ular, kelelawar, dan ayam. Mereka menduga virus ini berasal dari kelelawar. Diduga pula virus ini menyebar dari hewan ke manusia dan kemudian dari manusia ke manusia. Ada bagian dari pasar Huanan yang semerawut, darah bekas pemotongan hewan bercecer dan tidak tertata. Pasar Huanan juga mencampur adukan pemotongan hewan liar, hewan ternak, dan makanan laut. Kondisi ini diduga menjadi pemicu munculnya virus corona merupakan keluarga virus yang menaungi SARS-CoV-2. Virus corona ini bersifat zoonotik, berarti virus ini pertama kali berkembang di hewan sebelum akhirnya menyerang manusia. Ketika sudah menginfeksi manusia, virus ini penyebarannya bisa melalui droplet pernapasan. Percikan batuk atau bersin dari orang yang sudah terinfeksi virus corona dapat menempel di permukaan benda atau kulit manusia. Virus ini dapat menginfeksi manusia ketika tangan yang sudah terkontaminasi tadi menyentuh wajah seperti mata, hidung, mulut. Tim ahli kemudian memberi label 3 varian A, B, dan C untuk virus corona atau COVID-19. Tipe A yang paling mendekati dengan virus corona yang ditemukan pada kelelawar. Namun, meski tipe ini ditemukan di Wuhan, tipe A ini bukan tipe utama di sana. Tipe A juga ditemukan pada orang Amerika yang pernah tinggal di Wuhan dan pada orang lain yang didiagnosis di Amerika Serikat dan Australia. Varian yang paling umum ditemukan di Wuhan adalah tipe B, dan tipe tersebut belum banyak tersebar di luar Asia Timur sebelum bermutasi. Sementara tipe C adalah varian yang paling sering ditemukan di Eropa berdasarkan kasus yang terjadi di Perancis, Italia, Swedia, dan Inggris. Tipe ini belum ditemukan pada pasien di daratan Cina, meskipun tipe ini telah ditemukan dalam sampel dari Singapura, Hong Kong, dan Korea Selatan. Para ilmuwan menyimpulkan bahwa varian A adalah
akar atau sumber wabah dari virus corona COVID-19 karena yang paling dekat hubungannya dengan virus yang terdapat pada kelelawar dan terenggiling. Sedangkan tipe B berasal dari tipe A yang dipisahkan oleh dua mutasi. Sementara tipe C adalah anak dari varian B. Semua virus bermutasi, tak terkecuali virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 ini. Mutasi ini muncul saat virus mereplikasikan diri di dalam sel dan menyalin kode genetiknya. Pada manusia, gen ditulis dalam DNA dan beruntai ganda, sedangkan virus corona dengan RNA dan beruntai tunggal. Tingkat mutasi juga perlu diketahui, karena semakin cepat virus bermutasi akan mengubah perilakunya dalam menginfeksi. Jika virus berkembang cepat, bisa jadi akan sulit menemukan vaksin untuk melawannya. Para ilmuwan di Amerika Serikat menemukan mutasi virus corona COVID-19 yang dianggap memiliki strain jauh lebih mematikan dari sebelumnya. Mutasi virus corona ini telah menyerang Eropa dan Amerika Serikat, bahkan bisa menginfeksi kembali pasien yang telah sembuh. Yang pertama, COVID-19 disebut akan hancur dengan pelarut lemak. Pemerintah saat ini menganjurkan untuk rajin mencuci tangan dan menjaga kebersihan. Ternyata, sabun dan berbagai pembersih rumah tangga lainnya ampuh hancurkan virus corona. Yang kedua, virus corona tidak bisa bertahan lama di suhu panas. Iklim di Indonesia itu 26-30 derajat Celcius. Virus itu akan bertahan maksimal 3 menit pada suhu 20-25 derajat Celcius. Virus corona dapat dinetralkan oleh antibodi. Virus hanya bisa dinetralkan oleh antibodi di dalam tubuh kita sendiri. Sering cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Konsumsi gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, istirahat yang cukup, hindari menyentuh mata, hidung, atau mulut, jaga stamina dan daya tahan tubuh. Hindari keramaian, tutup mulut dan hidung ketika bersin atau batuk. Memiliki kebiasaan hidup sehat, mencuci bahan makanan, hindari berjabat tangan dan berpelukan. Data kasus COVID-19 di dunia, Indonesia, Jawa Barat, Kota Cirebon, dan Kabupaten Cirebon per tanggal 18 Mei 2020. Di dunia terkonfirmasi ada 4.710.614 kasus. Yang sembuh ada 1.732.344 pasien, sedangkan yang meninggal ada 315.023 orang. Di Indonesia terkonfirmasi 18.010 kasus, yang sembuh 4.324 pasien, sedangkan yang meninggal ada 1.191 orang. Di Jawa Barat terkonfirmasi ada 1.677 kasus, yang sembuh 397 pasien, sedangkan yang meninggal 123 orang. Di Kota Cirebon terkonfirmasi ada 8 kasus, sembuh 1 orang, meninggal 2 orang. Di Kabupaten Cirebon terkonfirmasi ada 8 kasus, yang sembuh 5 orang, sedangkan yang meninggal 2 orang. Data kasus COVID-19
di dunia, Indonesia, Jawa Barat, Kota Cirebon, dan Kabupaten Cirebon pertanggal 22 Mei 2020. Di dunia terkonfirmasi 5.219.962 kasus, yang sembuh 2.097.281 pasien, sedangkan yang meninggal ada 335.108 orang. Di Indonesia ada penambahan 634 kasus. Jadi yang terkonfirmasi pada tanggal 22 Mei ada 20.796 kasus, sedangkan yang sembuh bertambah juga 219 pasien. Jadi ada 5.057 pasien yang sembuh, sedangkan yang meninggal ada 1.326. Di Jawa Barat terkonfirmasi ada 2.002 kasus. Pasien yang sembuh ada 432, sedangkan yang meninggal ada 125 orang. Di Kota Cirebon terkonfirmasi ada 8 kasus, sembuh 2 orang, meninggal 2 orang. Di Kabupaten Cirebon ada penambahan 1 kasus, jadi yang terkonfirmasi ada 9 kasus. Yang sembuh 5 orang, meninggal 2 orang. Data kasus COVID-19 pada tanggal 25 Mei 2020. Di dunia ada penambahan sebanyak 100.264 kasus. Jadi yang terkonfirmasi pada tanggal 25 Mei ada 5.417.768 kasus. Yang sembuh ada 2.223.523 pasien, sedangkan yang meninggal ada 344.911 orang. Di Indonesia juga ada penambahan kasus sebanyak 479. Jadi yang terkonfirmasi ada 22.750 kasus. Yang sembuh ada 5.642 pasien, sedangkan yang meninggal juga bertambah 19 orang menjadi 1.391 orang. Di Jawa Barat terkonfirmasi ada 2.113 kasus, yang sembuh 479 pasien, sedangkan yang meninggal ada 128 orang. Di Kota Cirebon terkonfirmasi ada 8 kasus, sembuh 2 orang, meninggal 2 orang. Di Kabupaten Cirebon terkonfirmasi bertambah 1 kasus menjadi 10 kasus. Yang sembuh ada 6 orang dan yang meninggal ada 2 orang. Penambahan kasus terbanyak di Indonesia sampai saat ini berjumlah 973 kasus pada tanggal 21 Mei 2020. Beberapa negara memberlakukan kebijakan lockdown atau karantina wilayah guna membatasi penularan virus ini, seperti Italia hingga Thailand pun tegas menerapkan lockdown. Di Indonesia, pemerintah memutuskan untuk melakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dengan kekarantinaan kesehatan. PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 untuk mencegah kemungkinan penyebarannya. Semua ini dilakukan untuk mencegah semakin meluasnya penyebaran penyakit, kedaruratan kesehatan masyarakat yang sedang terjadi di suatu wilayah tertentu. Penerapan PSBB ini memang harus melalui persetujuan pemerintah pusat setelah diajukan oleh pemerintah daerah.
Tatanan COVID-19, sasaran primer, seluruh masyarakat. Karena COVID-19 ini bisa menyerang siapapun. Jadi, seluruh masyarakat pasti membutuhkan promosi kesehatan tentang COVID ini. Sasaran sekunder, organisasi profesi kesehatan, kelompok peduli kesehatan, dan petugas kesehatan. Sasaran sekunder adalah semua orang, semua lembaga yang berkaitan erat dengan sasaran primer. Sasaran sekunder mempunyai kewenangan untuk menyentuh langsung sasaran primer. Nah, di sasaran sekunder ini kan ada organisasi profesi kesehatan, kelompok peduli kesehatan, dan petugas kesehatan. Ini bisa menyentuh langsung sasaran primer berupa seluruh masyarakat. Sasaran tersier, pemerintah. Karena pemerintah bisa memberikan kebijakan untuk dilaksanakan oleh sasaran sekunder maupun primer. Sasaran tersier ini pengambil kebijakan, penentu kebijakan. Program prioritasnya kesehatan masyarakat. Ini pengambil Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI, Dr. Hermawan Saputra mengatakan bahwa masyarakat harus siap hidup dalam waktu panjang bersama COVID-19. Hal itu ia katakan karena sampai saat ini belum ada vaksin untuk mengobati virus corona tersebut. Kemudian, kasus COVID-19 di dunia, termasuk di Indonesia, terus mengalami peningkatan yang signifikan setiap harinya. Menurutnya, jika dilihat dari model prevalensi kasus COVID-19, kemungkinan wabah tersebut akan sulit berakhir pada tahun ini. Kemudian, WHO pun menyatakan bahwa virus corona tak akan hilang sampai waktu yang tak dipastikan. Karena itu, kita harus siap hidup berdampingan dengan COVID-19 ini. Sedikit membahas tentang herd immunity. Jadi, apa itu herd immunity? Dilansir dari Al Jazeera 20 Maret 2020, herd immunity mengacu pada situasi di mana cukup banyak orang dalam suatu populasi yang memiliki kekebalan terhadap infeksi, sehingga dapat secara efektif menghentikan penyebaran penyakit tersebut. Nah, caranya itu ada dua. Yang pertama dengan vaksin. Nah, di virus corona ini kan vaksinnya belum ada atau belum ditemukan. Terus yang kedua dengan membiarkan 70% populasi terinfeksi virus, sehingga akan mendapatkan kekebalan antibodi secara alami. Nah, dari dua kemungkinan itu, hanya nomor 2 yang bisa dilakukan. Jadi, akhirnya penduduk akan secara disengaja untuk terinfeksi virus corona dengan harapan akan mempunyai kekebalan tubuh alami. Akan tetapi, cara ini akan meningkatkan jumlah kematian. Herd immunity ini punya sisi negatif dan positif. Nah, sisi negatifnya ini yang pertama, akan kehilangan penduduk hampir separuh juta jiwa. Yang kedua, kematian massal. Yang ketiga, rumah sakit akan super kewalahan. Positifnya, yang pertama, pandemi akan cepat berakhir. Yang kedua, akan terbentuk manusia baru yang lebih kebal, beradaptasi dengan penyakit baru. Yang ketiga, perekonomian tidak terhambat perkembangannya. Agar bisa bertahan menjadi salah satu bagian herd immunity adalah yang pertama, rubah gaya hidup, mulai hidup bersih, berolahraga, makan sehat, minum vitamin. Yang kedua, rubah lingkungan menjadi hidup sehat, pakai masker, hindari kerumunan, sering cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, dan juga menjaga kebersihan lingkungan kita. Yang ketiga, berdoa. Ikhtiar apapun tetap harus dibarengi dengan doa, karena hanya Tuhan yang bisa memutuskan takdir kita. Pendapat menurut pakar epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia atau FKM UI, Dr. Syahrizal Syarif, merasa ragu pandemi COVID-19 ini akan berakhir pada bulan Juni. Awalnya, Ketua Gugus Tugas
Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo, mengatakan bahwa akhir Juni virus corona atau COVID-19 di Indonesia bisa berakhir. Kemudian, kehidupan masyarakat bisa kembali normal pada bulan Juli mendatang. Tak setuju dengan prediksi Doni Monardo, Syahrizal justru memprediksi akhir dari virus corona di Indonesia bisa mundur sampai 2 bulan dari bulan Juni atau sekitar Agustus. Syahrizal mengatakan bahwa masa pandemi COVID-19 ini bisa semakin panjang karena laporan kasus belum menggambarkan kasus yang sebenarnya ada di masyarakat. Alasannya, pemeriksaan tes cepat atau rapid test kurang maksimal karena hanya pemeriksaan antibodi saja, tidak pemeriksaan diagnosis lainnya yang lebih rinci. Kemudian penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB juga belum tegas dilaksanakan dan belum bersanksi denda sesuai peraturan. Epidemiolog Universitas Padjadjaran, Dr. Panji Fortuna Hadisumarto mengungkap, pandemi COVID-19 bisa berlangsung di Jawa Barat selama 4 tahun atau sampai tahun 2024, dengan catatan masyarakatnya tidak mematuhi pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk mengurangi aktivitas hingga 30%.